Nah, ini si Amam. Bawa komponen apa, Mak? Ini buat rakit PC. Ada yang pesen. Oh, Iya. ya udah masuk aja nanti rakit Ngobrolnya di dalam aja lah. rakit di dalamnya. Iya, siap. Sambil ngobrol-ngobrol. Yuk, lanjut. Let's go. Memory RAM XPG Spectric D60G. Selain punya desain yang anti-mainstream dengan lampu LED mirip potongan diamond, memori ini juga punya chip SK Hynix, mulai dari speed 3000 up to 4133 MHz dengan ada SKU yang menggunakan CL14. Di beberapa pengujian unit yang kita pernah pegang, melakukan overclock dari 3000 MHz default ke 3600 MHz dengan voltase 1,375 volt, baik di platform AMD maupun Intel semua berjalan stabil. Dan tidak lupa juga, RGB ini sudah support di berbagai software motherboard ternama. Seperti biasa, info lebih lanjut, cek deskripsi. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, kelas IT, dan sekarang nih, ini di sini udah ada Rama. Bawa apa, Mak, tadi teh? Bawa rakitan PC. Ada yang pengen ngerakit PC ke saya gitu. Jadi ini orang jauh gitu. Orang mana? Orang Medan. Oh, orang Medan. Oh, ini tuh jadi waktu video yang ada Iya. si Bayu itu ya? Iya, jadi dia tuh pengen kayak si Bayu gitu. Oh. Cuman kayaknya mah orangnya kenal sama si Bayu gitu. Makanya jadi bisa connect ke saya sama ke Randy juga. Jadi gara-gara lihat waktu kemarin itu kan rakit PC subscriber sama si Bayu. Sama si Bayu, iya sama si Bayu. Nah, temannya si Bayu ini ngerakit Iya, PC-nya. iya, kayaknya ini temennya si Bayu, kayaknya temen si Bayu. Orang Medan. Orang Medan, orang jauh. Luar biasa sekali. Jadi akhirnya ya lumayan lagi ada project cuma Iya, ngerakit. ngerakit lagi. Rakit lagi. Langsung saja lah komponennya nih Komponennya apa apa aja aja? gitu biar nanti langsung dirakit langsung ketahuan. Prosesornya Ryzen 5 3500X. Motherboardnya ASRock B450M Steel Legend. Terus power supply-nya Ini yang penting juga ya. langsung yang gold ya, Seasonic Core Gold GC yang 500 watt, udah 80 plus gold ini. 80 plus gold. 7 Iya. tahun ya punya garansi 7 tahun. Mantap, lama. Terus VGA-nya VGA ini. nih. VGA-nya GeForce RTX 2060 Colorful Ultra ya. Dia tuh ada fitur OC ya, yang one click OC itu. Bukan one click, jadi turbo. turbo. Iya, one click OC Iya. sama turbo. Jadi langsung dipijit tuh langsung aktif si OC-nya. Jadi nggak usah ribet-ribet, tinggal pijit di belakangnya. Langsung aktif, performanya meningkat gitu. Jadi nggak perlu setting-setting ya. Nggak usah di setting-setting. Terus ini coolingnya ya, cooling buat prosesornya ambil Deep Cool Castle 240 RGB versi 2-nya ya. Ini udah full RGB lah pokoknya mah. Karena sesuai kebutuhan si orangnya itu pengen full RGB dari ya rakitannya dia itu. Jadi berarti komponen-komponen di sini tuh sesuai keinginan yang rakit PC. Iya, yang rakit. Dia tuh pengen yang rakit, pengen full RGB. Cuman budgetnya pas-pasan. Jadi sama saya diakalin, dikasih tahu RAM-nya gimana kalau nggak pakai RGB, karena ya diturunin dikit buat dia biar bisa beli ini juga gitu. Jadi keinginan tinggi pengen RGB, tapi budgetnya minim. Budgetnya ya lumayan lah gitu. Jadi diakal-akalin Ya, supaya diakal-akalin memang dikit. ada tetap RGB-nya dapat gitu. Terus performanya Performanya juga dapat. juga cukup gitu ya. Terus ya ini RAM-nya ya, Iya, berarti RAM-nya si ini. Elite. Tim Elite Plus ini yang 266 MHz ya, yang penting udah 16 GB gitu. Karena dia kebutuhan juga nggak akan di overclock juga. Cuman main game paling cuma browsing YouTube, ya main game juga paling main CS:GO katanya gitu sih. Berarti ya komponennya semuanya dipasang default aja, nggak di overclock enggak. gitu. Oke. Karena nggak di overclock juga udah mantap. Udah mantap sih sebenarnya. Iya. Karena kan kemarin banyak juga yang 3300X ya. Iya. Tapi barangnya goib katanya gitu. Terus kata si orangnya juga pengen cepet gitu, ya udah saya rekomendasiin yang ini 3500X, performanya nggak terlalu beda jauh, harga juga sama hampir sama lah. Oke, jadi semuanya default. Nanti kita akan coba tes main game bener main game sama live streaming nyobain. Iya. Terus ngedit ada Photoshop ya tadi ya. Ada Photoshop. Jadi kalau misalkan rakit seperti ini tuh ya sesuai selera aja berarti. Selera kalian gitu, ngikutin keinginan kalian gitu. Jadi
Kalau misalkan bang, mending RAM-nya bang yang ini bang, mending PGA-nya bang, mending yang ini. Iya, itu kan kaum mendang mending. Sebenarnya gitu. Di forum Facebook kaum mendang mending. Jadi itu mah sesuai selera aja ya, yang sesuai yang selera yang mau rakit PC. Jadi kalau misalkan kalian mendingnya pilih yang itu, ya nanti kalau misalkan kalian rakit PC ya udah belinya yang itu gitu. Tapi kalau misalkan kalian juga bingung nih mau rakit PC ini totalnya berapa PC-nya aja kira-kira nih. Nanti ada disebutin ya totalnya. Kalau keseluruhan sih 13-an lah. 13 jutaan ya, kurang lebih 13 juta. Nanti harga-harganya mungkin akan disebut dulu di sini. Ya karena belanjanya online juga nanti ada. Nanti soalnya kan ini belanja online semua berarti. Online semua. Online semua berarti nanti ada ongkir nggak usah dihitung lah ya. Iya, ongkir nggak usah dihitung lah. Cuman ya ke yang rakit pasti dihitung. Ya, soalnya harga yang ke rakit mah ya pasti dihitung. Iya, pasti dihitung. Nanti kan lebihnya kan gimana, nombok katanya. Iya, bisa nombok juga. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen rakit PC atau bingung gimana cari komponen, nanti bisa DM Rama aja. Nanti Rama bisa bantuin cari komponennya sama rakit PC seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung aja rakit dan cari tahu bagaimana performa si PC RGB-an. RGB. Oke, let's go. Oke, pertama kita tes 3D Mark Firestrike dan Time Spy untuk melihat all score-nya. All score yang didapat untuk Firestrike 15.717 dengan suhu super adem. Ya, jika seperti ini sih menurut saya adem ya, karena ini posisinya default semua, tanpa overclock. Suhu prosesor hanya maksimum di 48 derajat Celcius dan VGA-nya di 52 derajat Celcius. Lalu untuk skor Time Spy 7177 dengan suhu rata-rata berada di 57 derajat Celcius. Oh ya, untuk airflow, intake-nya ini dari depan. Lalu untuk exhaust-nya dari atas dan belakang. Namun fan kebetulan belum datang nih. Jadi saat syuting video ini, belum terlihat terpasang fan di bagian belakang. Nah, begitu. Oke, lanjut. Lalu di sini saya tes game Battlefield 5 ya, settingan rata kanan resolusi 1080p. RTX-nya off. Kalian bisa perhatikan aja settingannya di layar. Saat menjalankan misi ini, FPS berada di 61 FPS rata-ratanya. Ya menurut saya sih dengan grafik seperti ini cukup bagus. Tidak ada drop FPS sama sekali. Semuanya masih aman dan stabil, meskipun banyak ledakan yang terjadi di dalam game. Nah, ketika saya coba rubah ke settingan medium, game ini mendapatkan FPS-nya berada di rata-rata 130 FPS. Jadi meningkat lebih tinggi ya. Lalu penggunaan komponen juga di atas 90%. Nah, kalian boleh perhatikan di pojok kiri atas layar kalian. Nah, mungkin jika seperti ini jadi lebih baik. Lalu game keduanya saya tes The Witcher 3, resolusi 1080p settingan ultra juga nih. Karena game ini banyak menguras performa PGA, makanya di sini terkadang persentase PGA mencapai 90-100%. Kalau FPS masih cukup stabil ya, rata-rata di 92 FPS. Jadi kalau misalkan kalian nanya, "Bang, game AAA gimana nih jika spek seperti ini?" Udah pasti dilibas. Nah, lalu saya coba live streaming ya menggunakan OBS sambil main game Battlefield 5. Semuanya jelas, nggak ada masalah, lancar-lancar aja. Karena ini udah lebih dari cukup untuk buat jalanin itu semua. Di sini juga karena kebutuhan yang rakit PC-nya menggunakan Photoshop, jadi saya coba ngedit beberapa footage dan foto, ternyata ya nggak ada masalah lah. Nah, sorry nih teman-teman, karena saya tes gamenya hanya sedikit saja. Karena PC ini ya langsung diambil sama yang punyanya gitu, jadi nggak sempet ngetes game banyak-banyak. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Tadi udah dites main game, ngedit videonya, terus live streaming.
Ini tuh dalam keadaan default ya, jadi nggak ada yang di overclock. Ternyata semuanya lancar pisan. Bisa. Nah ini pasti PC-nya kalian udah lihat, ada yang nanya casingnya apa biasanya? Casingnya ini Digital Alliance ya. Digital Alliance. Harganya 630 ribuan. Udah termasuk remote juga. RGB-nya jadi bisa kalian atur pakai remote. Ganti-ganti. Ya lumayan. Oke, harga 600.000 ya. Dapat fan juga. Dapat fan 3 Sama LED strip 2-nya. Iya, Kanan kiri sama remote. Nah, seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau misalkan mau coba ngerakit PC, nanti bisa hubungi apanya? Iya, lewat Instagram dulu. Instagramnya apa tadi teh? @ramaruby. Nah, atau nanti simpen di deskripsinya. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngikutin racikan seperti ini juga boleh. Terus kalau misalkan komponennya diganti sama merek yang lain juga boleh. Itu bebas, terserah gitu, sesuai selera ya. Iya, selera kalian. Selera kalian. Oke, mungkin gitu aja teman-teman videonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Ramaruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.